Semuanya, suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Oke. Terkait tugas kemarin gimana teman-teman? Ada yang kesulitan nggak? Atau ada yang belum ngumpulin tugasnya? Yang belum join tinggal Nawala, Ganes ada, Angelina ada, Sulkan ada, Karisma Harani, Aisyah ada, Nasrul, Nasrul, Nasrul. Sebentar ya, ada azan dulu. Nasrul. Oke, teman-teman, jadi nanti di sini ada penilaian. Penilaiannya pertama dari pretest yang pertama-tama teman-teman diisi. Lalu nanti dari tugas, tugas juga nanti ada penilaiannya. Lalu dari segi kehadiran, terus keaktifan teman-teman dari room ini seperti apa. Lalu nanti di akhir ada post test. Nah, itu nanti saya kirim juga untuk post testnya. Jadi harapannya teman-teman dari awalnya isi pretest sampai post test itu nanti ada sedikit wawasan atau pengetahuan. Nah, itu mungkin yang bisa saya share. Terus nanti juga teman-teman minta tolong diisi untuk umpan baliknya, nanti saya kirim di link untuk ngisi kesan-kesannya atau supaya ada peningkatan untuk tutor kedepannya. Oke, kita langsung mulai aja ke materinya. Sebentar, saya coba buka dulu.
Sudah tampil belum? Layarnya sudah tampil? Sudah, Pak. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga ini atau sekaligus terakhir, yang akan kita cek adalah tugas yang kemarin. Mungkin teman-teman bisa nge-share sebentar perihal yang dikerjain seperti apa, atau liatin juga, oh ini hasil-hasilnya, buat memastikan bahwa teman-teman pun paham juga gitu. Nggak cuma jadi, tapi apa yang dibuat tuh seenggaknya paham gitu. Mungkin boleh, yang memulai siapa dulu? Yang mau nge-share perihal tugasnya? Yang udah siap, kira-kira siapa yang mau duluan nge-share? Mbak Karisma Harani boleh kalau mau nge-share depan laptop nggak, atau codingannya bisa dibuka nggak? Mohon maaf ini ternyata ada sedikit error begitu Pak. Masih dibenahi. Nggak apa-apa, sekalian di Ketika stop. run, Errornya apa? oh iya, mohon izin ya Pak. Boleh share Kemarin screen. bisa benar, entah ini apa. Mohon izin share screen Pak. Boleh, boleh. Ini tadi mengalami kendala. Ini di host local is not, tidak akses. Udah dijalanin belum untuk database-nya? Udah running belum? Ini tadi sebentar coba saya running lagi. Itunya pakai Laragon atau pakai apa? Atau XMPP? Pakai, iya, exam. Coba dibuka XMPP-nya, apakah dia udah running belum di. Iya, masih error ini Pak. Masih saya cari tahu juga. Coba di komennya di Artisan Optimus Clear, coba di terminalnya. Masuk ke projectnya, lalu jalankan PHP Artisan Optimus Clear. Siapa tahu nge-change. Ini biasanya tuh host. Oh ya, itu ada settingan ininya sih, kalaupun ngecek. Pertama di stop dulu, terus nanti cek config MySQL-nya, terus di cari di config nanti ada my dot ini. Coba dibuka tadi XMPP-nya, di stop dulu untuk XMPP. Oh iya. XMPP di stop, terus diklik config-nya. Ini di stop dulu ya Pak, yang exam. Examnya di stop dulu untuk Apache sama MySQL-nya. Oh iya, sudah. Terus diklik yang config. Sudah Pak. Klik yang config. Yang MySQL. Yang MySQL. Config nanti ada pilihan my ini, ada nggak? Iya, ada. Nah, nanti di sana tambahkan di bawahnya the MySQL server, skip grant tables. Coba ini share screen, coba tampilan MySQL-nya. Apa di my ininya coba. Ini kan masih. Ini apa sudah terlihat Pak? Ini yang ininya. terlihat baru error localhost-nya. Oh, sebentar. Kayaknya layarnya beda. Kok begini kelihatan Pak? Ini, yang ininya. Nah, ini kelihatan. Coba di atas dikit. Ada atas lagi. Nah, bentar, di sini ke bawah dikit. Yang tulisannya ada the MySQL server. Nah, ini di bawah ini, di bawahnya port 3, di bawahnya port 3306, tambahkan skip. Nah, yang bawahnya skip. Lagi, yang bawahnya MySQL ID. Yang bawahnya. Yang mana? Bawahnya lagi dikit. Oh iya. Nah, itu enter di bawahnya. Skip. Dash atau strip. Nah, gitu terus grant GRANT
pakai T. Grand. Nah, strip lagi tables. Tables. Publish. Enggak, table. T A B L S. Oh, Nah, seperti S ini ya, Pak. pakai S, pakai S, pakai S. Nah, coba di save terus nanti di running lagi si MySQL-nya. Sama Apache-nya. Nah, coba Laravel-nya di itu lagi. Belum running artisannya udah jalan Oh belum? iya, artisannya. Nah, Ini oke. kemarin yang saya buat, Pak. Coba add-nya gimana? Eh, kalau saya add-nya ada di data buku, Pak. Oh, Nanti oke. untuk menambah tambah data, nanti misal diisi ini nanti nambah. Validasinya dijalanin nggak validasinya? Coba, coba, Enggak kemarin. coba tambah data terus jangan Cuman jangan diisi. tambah. Ada validasinya nggak? Tambah Sepertinya data. belum dijalanin Oh, validasinya. oh, Cuman coba simpan langsung. Coba ini. simpan langsung. Error nggak? Iya, simpan langsung. Error nggak kalau Ini kosong? isi begini ya, Pak, Mas? Kalau kosong, error nggak kalau Kalau kosong? kalau kosong kayaknya kesimpan sih. Oh, ada requirement, Oh, oke, oke. requirednya. Oke, berarti Cuman validasinya di belum front ada end ya? validasi. Iya. Coba di back di editnya gimana editnya? Ya, berfungsi ya? Nih, Belum menambahkan itu untuk ya? edit. Apa? Istilahnya untuk bahwa info berhasil diupdate atau berhasil ditambahkan belum ditambahkan ya? Oh iya, belum juga kalau itu, Pak. Oh, Seperti notifikasi suksesnya gitu ya, Pak. iya betul. Jadi nanti user tahu bahwa oh ini berhasil simpan nih. Oh iya, belum Oh, kemarin, oke nanti bisa Pak. ditingkatin lagi sih itu. Nah, nanti kan biasanya tuh saat nanti proses uji komnya itu kan biasanya nge-share yang pernah dibuat kayak seperti ini, terus dijelasin juga apa aja sih misalnya yang udah ditambahinnya kayak validasinya, terus kayak info berhasil Oh enggaknya iya. gitu. Bisa mungkin dibuat sekreatif mungkin sih. Relasinya tadi ada relasinya nggak dari coba satu lagi apa tuh penulis? Berarti penulis ini ada relasi nggak? Eh, relasinya nanti ada di buku dan penulis, Pak. Oh, coba itu gimana tambahinnya? Kalau yang ini penulisnya cuman input seperti buku Kalau biasanya. buku dan penulis, inputannya apa Sampai aja? tadi. Kalau buku dan penulis belum saya tambahkan tombolnya. Oh, oke. Tapi ini udah ngambil Cuman hanya relasinya. relasi. Oh, oke, Iya, oke. relasi di database sama modal saja. Pakai belongs to atau pakai apa? Iya, many to many belongs to. Oh, oke, oke. Oke, makasih Mbak Karisma Harani. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya ada lagi yang mau share screen atau nge-share? Oh, boleh ada DPS ya. Mas Ganes belum bisa. Mas Mas Ripat mungkin mau share screen perihal tugasnya seperti apa?
Mohon maaf Pak, laptop saya kalau misal sekalian buka ininya bakal nge-lag gitu Pak. Kalau Oh, ini oke oke oke, nggak nggak bisa. apa-apa. Mas Ripet nggak bisa, lalu Angel Ganes. Mas Nasrul mungkin mau share screen? Izin Pak, maaf, ini saya baru mulai start ini ngerjain soalnya apa baru sempat ini lagi hands on lagi ke sini. Oh, oke oke. Jadi belum bisa ini. Tapi, Tapi kalau gimana? setelah kelas bisa nggak ya Pak? Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih ya, masih fleksibel juga untuk ininya. Cuman maksud saya tuh kira-kira teman-teman di sini udah kebayang belum nanti pas proses uji komnya seperti apa? Belum, Pak. Belum Pak. Jadi kan Belum Pak, belum. ya biasanya tuh ini kan dari sini kan sertifikasi junior web dev ya. Jadi gimana caranya meyakinkan asesmen atau yang ngetes bahwa kita tuh bisa atau layak dikasih sertifikasi gitu. Nah biasanya nanti nge-show teman-teman entah itu portofolio yang pernah dikerjakan atau misalnya project apa aja yang pernah dibuat atau nanti ditanya-tanya coba diimplementasiin sistemnya, coba debugging, coba tes tambahin ini, jadi memastikan bahwa teman-teman tuh menguasai gitu. Nah, tapi nanti yang ngatur jadwalnya kayaknya dari bukan admin ini tapi dari langsung admin sana untuk jadwal terkait apa uji komnya. Jadi sebenarnya mungkin di iniin sebaik mungkin gitu. Sayang aja teman-teman udah join untuk pelatihan ini nanti untuk ada sertifikasinya gitu. Izin bertanya, Ya boleh. untuk pelaksanaan ujiannya itu apakah teks-teksnya harus mengikuti ketentuan atau gimana ya Pak? Nah sebenarnya untuk nanti pas ujiannya tuh dibebaskan. Jadi yang penting yang pernah dikerjakan di show aja. Nanti pas tanya-tanya teman-teman bisa ngejawab gitu. Kayak kita mau interview aja. Baik, baik. Ya soalnya saya lebih terbiasa di JS ya, Oh, JavaScript, jadi mungkin iya iya. mm-mm. Padahal JS lebih susah daripada PHP. Lebih ke Laravelnya Oh, kali ya, belum Laravel. terbiasa. PHP juga sempat pakai yang natif gitu. Oh, iya iya. Oke, berarti ini nggak ada yang mau saskin lagi ya? Kalau nggak ada, saya lanjut ke materinya. Hari ini kita akan belajar perihal APA. Tampil belum? Sudah. Tampil, Pak. Nah, jadi di sini kita akan belajar REST APA atau apa itu RESTful APA. Contohnya tuh di sini samplingnya di sini ada klien atau user yang pakai. Nah, di tengah-tengah ini ada APA. Nah, di akhir nanti ada server. Jadi setiap klien request APA, dia lempar lagi ke server, server kasih respon. Responnya via APA, klien dapat. Nah, misalnya contohnya tuh kayak di beli beli misalnya. Nah, biasanya front end yang menggunakannya terpisah, dia pasti membutuhkan APA atau connect ke back endnya. Nih, kalau teman-teman lihat, misalnya saya coba di inspect ada datanya nggak? Coba kita refresh. Nah, biasanya responnya di sini ada untuk misalnya data, ada nggak ya yang page ini
data. Nih, seperti contohnya nih, misalnya dia user responnya unauthorized, berarti karena belum login jadi responnya 401. Nah, dia si front end request ke back end gitu. Atau yang lain contohnya registry view product. Nah, ini responnya UID. Nah, biasanya respon tuh si ini soal jadi klien, di tengahnya ada API, di belakangnya ada server. Jadi proses seperti itu secara mudah dipahaminya. Nah, jadi di situ ada REST API sama RESTful API. Apa sih bedanya? Nah, kalau REST API di sini tuh adalah sebuah arsitektur komunikasi yang digunakan dalam pengembangan web. Sebenarnya nggak beda jauh sih, cuman nanti yang beda ini itu adalah kalau di RESTful API itu implementasinya dari prinsip-prinsip REST. Jadi ngambilnya dari sana. Cuman nanti kalau di sini bedanya tuh misalnya contohnya nih REST API itu getnya tuh book, terus ID-nya 20. Nah, ini cara REST API. Sedangkan RESTful API dia lebih rapi. Get, terus ininya books, terus ini untuk ID-nya. Cara respon, cara penggunaan sebenarnya bisa sama aja, cuman beda cara penggunaan aja. Yang ini seperti ini, yang RESTful API seperti ini. Yang postnya pun add book, kalau di sini langsung post books gitu. Nah, jadi lebih rapi yang RESTful API ya secara penggunaannya. Nah, di sini tuh keterangannya dalam RESTful API, URI dirancang lebih tertata menurut hierarki, sedangkan REST API bisa memiliki URI yang kurang konsisten. Jadi kalau diperhatiin di sini kan yang RESTful API books semua gitu. Sedangkan yang ini nanti ya dia kayak seenaknya aja, bisa book, bisa add book, bisa edit book gitu. Jadi nggak konsisten. Nah, nanti kita akan implementasi di Laravel untuk pembuatan RESTful API-nya. Nanti di sini saya akan menggunakan project kemarin. Saya coba buka dulu. Sini saya buka dulu untuk source code-nya. Teman-teman udah ada pernah menggunakan API atau membuat? Nah, di sini pertama kita karena di dalam root-nya belum ada API.php, makanya kita install dulu terlebih dahulu. Pertama menjalankan php artisan install API. Nah, lalu buka dulu untuk projectnya. Dipastiin terminalnya udah di dalam project ya. Nah, kalau udah dalam project tinggal kita paste, lalu kita running. Nah, dia akan nginstal library kalau bawa Laravel itu ada Sanctum, itu untuk autentikasinya. Sekaligus nanti bakalan ada file api.php-nya. Ini kita tunggu dulu untuk instalasinya. Nah, nanti kalau udah berhasil ada respon sukses biasanya. Teman-teman yang mau akses untuk materinya nanti buka aja ya. Yang kemarin di sini tinggal hari ketiganya. Kalau mau langsung ikutin. Jadi kalau nanti ada problem bisa langsung di stop juga. Sebentar nih, kayaknya ada sedikit isu di connectionnya. Suara saya masuk nggak?
masuk Kak, cuman kadang-kadang putus-putus. Oh, oke, sebentar. Kayaknya kendala di. Oke, kita coba karena kayaknya connectionnya kita ulangi lagi untuk install API-nya. Nah, di sini ketika berhasil nanti ada pertanyaan, ada penambahan migration. Apakah mau menjalankan migrationnya? Kita pilih yes, jalankan aja. Nah, nanti dia nge-generate personal access token. Ini nanti dibutuhkan kalau kita menggunakan autentikasinya. Nah, di sini pun ada info bahwa tambahkan Sanctum Hash API token di dalam thread modelnya. Jadi nanti kita buka lagi. Nah, di sini kita ikutin. Nanti kita akan menambahkan hash API token di dalam model user. Kita coba tambahkan. Use Laravel Sanctum Hash API token. Kita buka. Di sini masuk user. Nah, kita tambahkan di sini. Jangan lupa masukkan ke dalam use-nya. Use-nya hash API token. Nah, setelah ditambahkan, nanti kita cek lagi. Nah, di sini keterangannya kita import dulu hash API tokennya, lalu masukkan ke dalam use. Nah, setelah itu kita akan nanti menggunakan Postman sebagai testing API-nya. Jadi kita nggak usah buat dulu front end-nya untuk menjalankan API, tapi kita bisa melalui Postman. Nah, sambil nunggu Postman-nya terbuka, kita lanjut aja. Di sini kita akan membuat untuk autentikasi. Jadi nanti ketika user itu ngehit ke login, dia akan generate token. Token itu akan disimpan untuk data dia. Kita langsung aja di sini php make controller API out controller. Kita buka di terminalnya. Clear. Nah, setelah ini kita akan membuat satu controller dulu untuk autentikasinya. Kita tunggu dulu. Nah, setelah berhasil, nanti kita akan buka controller tersebut. Adanya di http http controller API out controller. Nah, di sini kita akan membuat function login, register, dan logout. Kita lanjutkan. Setelah kita membuat controller, kita akan membuat dulu registernya. Nanti saya akan jelaskan, kita kopas dulu kodenya, nanti saya jelaskan satu persatu dari JSON. Kalau kemarin kan returnnya langsung di view ya, nah sekarang nanti returnnya langsung JSON. Setelah itu nanti di sini kita akan nge-create user. Untuk create-nya sebenarnya nggak jauh beda kayak kemarin. Kalau kita perhatiin di dalam user ini, create-nya ada name, email, password. Nah, penggunaan API pun sama sebenarnya. Name, email, password. Cuma nanti responnya yang berbeda. Di sini responnya langsung JSON. Nah, kita coba back lagi. Setelah itu, jangan lupa kita use dulu untuk model usernya. Karena nanti pasti error kalau modelnya belum dipanggil. Selain model, di sini juga ada validator. Kita perlu use juga validatornya. Nah,
selain validator kita juga perlu memanggil di sini ada hash. Hashnya kita panggil juga di import. Kita import juga. Nah, selain itu kayaknya di akhir nanti kita untuk tokennya bawaan Sanctum, berarti nggak usah. Oke. Nah, jangan lupa biasanya kita setelah menambahkan controller, kita register ke routing API-nya. Di sini kita akan buat route post, metodenya post, lalu routingnya register. Nah, di sini kita panggil untuk out controller class. Jangan lupa kita panggil dulu untuk functionnya adalah register. Nah, di sini kita sebentar, kurang titik koma. Nah, tambahkan juga di atas use app http controller lalu API lalu out controller. Nah, ini untuk menambahkannya. Nanti kita coba dulu apakah jalan atau enggaknya. Ini ada warning. Setelah itu kita buka Postman-nya. Kita coba bikin baru. Blank. Kita bikin namanya training, terus kita bikin satu request register. Metode jangan lupa sesuai dengan routingnya post. Nah, ini kita running dulu untuk PHP-nya. PHP artisan sub. Nah, kita buka di port 8000. Jangan lupa tambahkan routingnya API/register. Kita coba hit. Nah, di sini kalaupun responnya validasi muncul seperti ini. Statusnya 400, di sini name-nya wajib diisi, email dan password. Berarti secara fungsi routing sama controllernya udah jalan ya sama controller tadi di outnya. Nah, jadi kita kalaupun API ini kita nggak usah mikirin untuk resource view-nya. Cukup fokus ke routing sama controller sama modelnya aja. Lebih cepat pengerjaannya dibanding harus memikirkan view-nya. Sampai sini teman-teman ada yang tanya dulu? Mungkin teman-teman mau bertanya dulu? Saya Belum izin. ada, Pak. Oh, ya. Siapa dulu nih? Boleh, Mas? Oke. Mau tanya di bagian validasi ya? Iya. Kalau tidak salah kemarin itu validasinya itu ditaruh di Request. user request PHP ya. Nah, itu kalau yang sekarang yang barusan itu kan ditaruhnya di controller ya. Iya. Itu apakah maksudnya kondisi apa yang mengharuskan kita pakai validasi yang di request atau validasi yang di controller itu sih? Oke. Sebenarnya kalaupun kita menggunakan validasi, kita coba aja ya biar langsung di iniin. Kita langsung ini di komen dulu. Terus kita panggil user request.
Jangan lupa kemana tuh di use-nya, ini user request-nya. Oh sorry, belum di running artisannya. Kita coba hit lagi untuk registernya. Ini menggunakan apa? Validasi dari user request. Oke, nah di sini tuh kekurangannya dia tuh karena dia responnya bukan JSON, mau nggak mau kita harus mendaftarkan accept application JSON. Jadi biar responnya mengetahui gitu kalau ini tuh responnya JSON gitu. Nah, kita harus menambahkan accept application JSON. Sedangkan kalau menggunakan ini yang validator request, karena di sini returnnya langsung JSON. Kalau biasa saya sendiri untuk API disarankan menggunakan ini sih, biar langsung valid JSON gitu, tanpa harus rubah-rubah lagi di sisi frontend-nya. Paling itu sih mas perbedaannya dari user request sama validator. Jadi kalaupun user request disarankan untuk session web atau yang materi sebelumnya, tapi kalau API dibuat seperti ini. Oh, oke. Berarti lebih punya kontrol di responsnya ya? Ya, di sini kan bisa ngecek nih Kalau respon filenya kalau dia gagal apa nih bisa. Misalnya nih responnya misalnya bisa di custom lagi 422 misalnya atau kayak seperti ini. Ini kan 422 nih. Nanti pas di hit 422. Nah, jadi kita bisa fleksibel tuh nge-customnya. Lebih mudah juga customize Oke. responnya. Oke, terjawab Pak. Oke, siap. Sebenarnya untuk Laravel ini berat di awal aja sih. Develop misalnya CRUD-nya. Tapi kalau udah jadi kesana tinggal kebanyakan copy paste aja sih. Yang penting paham secara flow-nya gitu. Saya pun rata-rata ngoding kebanyakan copy paste. Apalagi sekarang ada AI gitu. Suruh AI generate nanti kita koreksi, oh sesuai jalan gitu. Lebih cepet prosesnya. Tapi emang agak berat tuh di awal mempelajarinya dulu, lumayan effortnya gitu. Tapi kalau udah paham udah bisa, wah itu enak banget, bikin sistem yang tadinya 3 bulan bisa jadi sebulan gitu. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan saya lanjut aja ya. Nah, setelah tadi validasinya berjalan, kita coba datanya yang benar gitu. Misalnya di sini kirim data di dalam body, di sini form data, misalnya namanya, terus di sini email, di sini passwordnya. Nah, kita coba submit lagi. Nah, di sini name-nya ada typo. Kalau harusnya name bukan nama. Lalu di sini pun errornya password field confirmation, berarti harus ada validasi passwordnya, pengecekan password on kalau nggak salah password confirmation. Kita coba lagi. Nah, di sini kalau berhasil, dia akan generate token. Ini pasti setiap user pasti berubah-ubah tokennya. Nanti di sini untuk akses user tersebut. Nah, respon ini kita bisa custom sesuai kebutuhannya. Soalnya kan bisa aja nih nanti frontendnya butuhnya lebih detail atau seperti apa, nanti bisa di custom. Customnya di controller
ada di sini. Jika user berhasil dibuat, nah ini ada token type, akses token, user message-nya berhasil register misalnya. Ini untuk ngerubah responnya. Nah, kalaupun gagal di sini bisa aja suksesnya pas, responnya 409. Kalau gagal create usernya. Nah, setelah kita bikin function register, kita langsung bikin untuk loginnya. Ini kan udah pasti setelah register dia pasti menggunakan login. Saya coba kupas dulu, nanti saya jelaskan per baris kodenya. Kita use juga untuk exception, ini try catch-nya. Nah, di sini saya coba jelaskan di dalam function ini kita sama membuat validasi, cuman email sama password. Lalu kalau error seperti tadi, responnya 400. Nah, di sini ada pengecekan dulu nih, user where email. Nah, untuk mendapatkan emailnya ada nggak? Kalau dia tidak ada, di sini langsung responnya email user salah. Jadi sebenarnya di belakang backend tuh sebelum cek password dia udah pasti cek dulu emailnya. Kalau emailnya udah salah, udah pasti buat percuma juga masukin password gitu. Jadi cek dulu nih. Nah, setelah emailnya berhasil, dia lanjut ke step selanjutnya. Baru ngecek password yang diinput sama password si user yang tadi sama nggak. Kalau tidak sama, berarti password salah. Nah, jadi situ ada beberapa pengecekan tuh. Pertama email, kedua password. Nah, ketika udah passwordnya lolos atau sama, berarti dia generate token lagi. Nah, ini nanti responnya biar lagi, terus token, usernya siapa, message-nya berhasil login atau sukses. Kita coba ganti sukses login. Nah, di sini pun ada, kalau ada error kode bisa langsung ke cache. Biasanya nih kalau ada typo nanti masuk ke cache. Nah, kita langsung daftarin dulu untuk login ya. Ini kopas, ini ganti login, ini ganti login. Nah, setelah itu kita coba tes di Postman untuk pengetesannya. Ini untuk register, kita buat satu lagi. Kita simpan dulu. Nah, ini di kopas aja, di duplikat. Nah, lalu di sini dibuat login. Ininya juga login. Nah, untuk ininya kita hapus dulu, di unchecklist aja. Kita tes dulu nih, jalan nggak untuk validasinya. Jadi pertama-tama biasanya dicek tuh validasinya berfungsi atau enggak. Kita coba hit. Nah, error validasinya muncul, berarti validasi sesuai. Makanya nge-trace kode itu dari atas ke bawah. Contohnya itu di sini, oh validasinya berfungsi nih, berarti dia ke bawah. Nah, kita coba buat error misalnya user. Ini kan harusnya nggak pakai S ya. Kita coba tambahkan S. Terus kita isi email sama passwordnya. Ini name-nya nggak kepake. Kita tes. Coba tunggu dulu sebentar. Harusnya ini nggak lama sih, cuman mungkin laptop saya agak lemot. Nah, jadi untuk method post ini, walaupun kita bisa diakses dari browser, tapi itu pasti error. Soalnya browser sendiri dia cuman nerima metodenya get. Nih, pasti errornya seperti ini. Get method is not support route API login. Support metodenya harus post. Jadi nggak bisa kita ngetesnya kalau post dari sini. Tapi kalau get bisa. Nah, ini errornya bawaan Laravel, itunya not found. Kita bisa tambahkan tadi di headernya biar jelas, accept JSON juga responnya. Nah, ini errornya
di sini 500 message-nya user not found karena tadi ada typo kelebihan S-nya. Nah, kita coba pakai email yang salah dulu. Misalnya tambahkan 1. Harusnya nanti responnya tuh email user salah karena emang usernya belum terdaftar. Nah, kalau kita emailnya benar tapi passwordnya salah, harusnya ngecek ke bawah bahwa passwordnya salah. Sukses password salah. Nah, kalau kita data yang benar, email sama passwordnya, dia harusnya generate token. Nah, ini berhasil. Nah, kapan sih waktunya kita menggunakan token ini? Nah, jadi token ini, misalnya nih, di routingnya ada /user nih contohnya. Dia ada middleware Sanctum. Kalau kita coba akses, misalnya nih diduplikat lagi, kita coba untuk ngehit user ya. User di sini user, metodenya dia get. Nah, di dalam header ini kita bisa menambahkan authorization untuk ngirim tokennya, bearer spasi tokennya. Nah, ini kita coba hit untuk. Nah, kalau berhasil, dia ngirim respon data kita. Data Syahrizal ID-nya 3. Nah, kalau ini nggak dikirim authorization-nya, dia pasti responnya itu error 401. Nah, karena dia nggak punya ngirim istilah kredensial. Makanya ini penting bagi backend untuk ngecek dia tokennya ada nggak, sesuai nggak. Kalau sesuai berarti dia valid, responnya kasih usernya siapa gitu. Nah, ini pun sebenarnya dinamis, kita mau respon apa bisa disesuaikan. Misalnya nih butuh data transaksi atau data pembayaran, berdasarkan token tersebut juga bisa. Sampai sini ada yang tanya dulu teman-teman perihal autentikasinya. Atau ada yang ngikutin sambil praktek nggak? Nah, setelah kita berhasil membuat register dan login, nanti di sini ada logout. Logout tuh untuk ngehapus tokennya supaya tokennya nggak bisa digunakan lagi. Dalam authentication ini kita tambahkan untuk logout. Nah, jangan lupa logout ini kita daftarin juga di dalam routingnya. Logout. Nah, setelah logout ini ditambahkan, kita bisa hit di, kita add lagi, duplikat. Logout. Nah, di sini logout. Logout ini harusnya dia wajib mengirimkan token karena biar tahu siapa yang mau logout. Nah, kita tinggal tambahkan middleware out Sanctum untuk logout tersebut. Nah, kita coba jalankan logoutnya. Harusnya ini kena error karena dia belum mengirimkan token. Asetnya belum ditambahkan.
Nah, di sini error message-nya authenticated, berarti dia belum ngirim token. Nah, kalau kita coba kirim tokennya, kita paste aja, kita logout, tambahkan di authorization. Nah, kita coba send. Harusnya dia berhasil ngedelete tokennya, berhasil logout. Nah, harusnya ketika dia berhasil logout, token tersebut udah nggak berlaku lagi karena dia udah di delete. Nah, ini hal dasar perihal untuk authentication dari segi API. Itu setiap sistem atau aplikasi udah pasti membutuhkan login dan registernya. Itu untuk basicnya. Nah, selain itu, setelah kita berhasil membuat login dan register, di sini kita akan coba untuk membuat mana nih? Kita udah berhasil. Terus di sini udah kita coba juga. Di sini ada sampling responnya sesuai tadi di Postman. Nah, di sini ada penjelasan juga ya, responnya tuh hasil validasi karena belum memasukkan data apapun dalam body. Nah, nanti kalau berhasil seperti ini, loginnya pun sama. Nah, di sini saya selain login register, kita akan mencoba untuk menambahkan model book. Kita akan membuat satu CRUD lagi. Kita akan menambahkannya di sini, di terminalnya, jangan lupa di dalam projectnya. Sorry, di sini belum masuk ke dalam projectnya, harusnya ada di cd Laravel example, baru PHP Make model migrationnya. Nah, setelah berhasil, nanti kita akan buka di dalam database, ada migration, ada yang untuk book. Kita sesuaikan dengan sampling yang di tutorialnya. Di sini ada ID, user ID, name, harga, stok, dan image. Kita coba kopas aja untuk kolom-kolomnya. Kita rapikan sedikit. Nah, setelah kita tambahkan di sini, jadi user ID kita integer tipe datanya. Untuk name kita string, harga integer. Sebenarnya harga ini selain integer bisa juga biasanya double supaya ada koma-komanya. Selain harga, kita menambahkan di dalam modelnya ada mesh assignment. Jadi cuman kolom-kolom tertentu yang diperbolehkan istilahnya ngisi data. Contohnya di sini cuma diperbolehkan kolom sesuai migrationnya. Jadi kalaupun ada di luar itu, dia nggak boleh input data. Kita buka modelnya. Model book, tambahkan label. Nah, selain itu kita selanjutnya menjalankan migrate untuk generate ke dalam tabelnya. Kita buka migrate-nya. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Harusnya kalau kita cek ke database, di dalam, saya di lokal, nanti masuk ke example admin. Nah, di sini ada book, tabel yang baru ditambahkan. Ada user ID, name, harga, stok, image. Nah, selanjutnya setelah menambahkan di dalam model, nah di sini pun saya menambahkan namanya asesor. Jadi asesor tuh kita bisa manipulasi data, URL-nya image, tapi nanti dia lengkap dengan lokasi tempat gambar itu disimpan. Kita cukup menambahkan protect function image, terus atributnya mau gimana responnya gitu. Nanti sesuaikan dengan lokasi file tersebut. Kita langsung aja. Nah, di sini jangan lupa kita import untuk atributnya.
Atributnya kita import juga di atas. Ini bisa jadi untuk manipulasi nomor telepon misalnya. Nomor telepon yang contohnya tuh kalau nomor telepon 1234 atau realnya 089 ini. Nah, dimanipulasi data menjadi 089 bintang 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 41. Nah, di sini pun bisa kalaupun manipulasi data responnya jadi berubah gitu. Lebih simple. Sekali buat cuman bisa dipakai berulang-ulang gitu. Nah, setelah menambahkan atributnya, nah sekarang kita akan membuat ini defaultnya Laravel, bahwa Laravel ada namanya API resource gitu. Jadi responnya pun nanti udah ada standarnya gitu, bukan langsung JSON dari controllernya, tapi nanti di controllernya cuman manggil book resource ini. Kita coba praktekkan untuk pembuatan resource-nya. Di sini menjalankan PHP artisan make resource, namanya book resource gitu. Kita enter. Nah, nanti dia akan generate file di dalam resource-nya. Nah, di sini nanti kita akan nge-custom responnya. Jadi yang sebelumnya kita membuat respon di dalam sini, responnya seperti ini, nanti kita manggil filenya, dikirim ke sini gitu. Dikirim ke book resource. Nah, nanti di sini untuk custom respon sebenarnya secara bawaan API resource yang tadi generate sudah bisa langsung digunakan, tapi karena kita menyesuaikan format JSON yang diinginkan, maka kita perlu melakukan sedikit modifikasi dalam file tersebut. Nah, nanti kita akan buka file book resource-nya, kita custom message-nya. Pertama kita define dulu property-nya, di sini status, message, dan resource-nya. Kita buka lagi di dalam resource. Kita simpan paling atas. Nah, biasanya dia ngirim 3 parameter. Status, message-nya apa, datanya apa. Nah, terus kita construct. Jadi pertama di load tuh dipanggil ini dulu yang dijalankan. Construct-nya. Nah, setelah dikonstruk baru kita return ke dalam array. Nah, sukses ini nanti dikirim dari controller, message-nya juga, resource-nya juga sama dikirim. Jadi dia cukup ngerespon sesuai data yang dikirim. Selanjutnya di sini kita tinggal membuat controller book untuk ngirim ke dalam message tersebut. Kita coba jalankan PHP artisan make controllernya. Di dalam API ada book controller. Nah, setelah berhasil dibuat, nah nanti kita akan manggil resource tersebut. Contohnya di sini kita akan memanggilnya seperti ini. Kita buat function index dulu, sama seperti yang sebelumnya, tapi responnya nanti dia memanggil book resource gitu. Jangan lupa book resource ini kita import di dalam sini. Nah, modelnya juga jangan lupa diimport ya, karena kita udah buat model. Nah, setelah itu kita menambahkan routingnya, karena kalaupun kita buat controller tapi tanpa buat routing, ya percuma juga sebenarnya, nggak bisa diakses juga. Nanti kita daftarin dulu di dalam route. Kita cukup menambahkan seperti ini. Nah, ini menambahkan book menggunakan API resource. Nah, apa sih bedanya kalau kemarin kita di dalam web ini menggunakan resource, tapi di sini kita menggunakan API resource. Nah, kalau kita coba perhatiin, nanti bedanya tuh ketika kita menjalankan PHP artisan route list. Nah,
Yang sebelumnya kan kemarin user kita lengkap ya, tanpa delete aja. Nah, sedangkan yang bawaan si API resource ini, bentar, saya gedein dulu. Nah, dia cukup membuat di sini tuh default bawaannya ada API-nya, API Books, postnya API Books juga, get-nya juga sama. Di sini defaultnya ada API-nya. Sedangkan yang biasa di sini nggak ada untuk slash API-nya. Nah, karena dia sudah terdaftar di sini, kita bisa menggunakan atau kita tes di dalam Postman-nya. Kita coba buat lagi di sini untuk duplikat book. Book ini kita metodenya get dulu. Kita coba akses. Nah, di sini responnya 404. Jadi teman-teman ketika dapat error seperti ini jangan takut dulu atau jangan pusing dulu. Kita coba baca pelan-pelan message-nya ini pasti mengarah kemana gitu. Artinya di sini the route API books code be not found. Artinya kita coba cek lagi routingnya ada nggak. Nah, di sini ternyata kita typo nih, kurang S. Itu sering banget terjadi pas awal-awal. Kita buatnya apa, pas di tesnya apa. Makanya jangan panik dulu kalau ada error, kita coba perbaiki. Setelah itu kita coba send lagi. Nah, di sini kalau udah berhasil di send, di sini suksesnya true, message-nya list data book. Nah, datanya ini sesuai dengan paginet. Karena di controllernya kita menggunakan tadi pagination. Di sini 5. Kalaupun kita get, kita ubah misalnya menjadi get, pasti responnya pun ikut berubah juga harusnya. Kita coba get. Nah, datanya kosong. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk nge-store booknya ini, books. Kita coba buka lagi. Nah, ini di sini ada, ikutin aja untuk pencobaannya. Responnya juga sama harusnya. Nah, di sini ada tambah book. Nah, kita belum menambahkan function untuk simpan. Di sini kita menggunakan function store. Nah, untuk functionnya di sini menggunakan store. Jangan lupa kita validasi itu wajib. Maupun di front end, di back end itu disarankan dua-duanya digunakan gitu. Jadi kalaupun di front end-nya diakalin, nah di back end-nya wajib kena validasinya gitu. Jadi nggak lolos. Errornya sama. Kalau dia nggak lolos atau ada error 422. Nah, di sini kita akan menyimpan gambar. Soalnya ada upload dan foto menggunakan storage-nya bawaan Laravel. Nah, karena kita user ID-nya ini berdasarkan user login, berarti nanti kita akan ngirim token. Siapa yang login itu ID-nya disimpan. Name-nya seperti biasa, harganya seperti biasa, stoknya seperti biasa. Nah, image ini kita di-hash atau istilahnya diacak untuk penamaannya. Kalau berhasil, nanti dia suksesnya true, data berhasil ditambahkan, dan data yang disimpan ini kita dibuat respon lagi. Nah, kalau kita coba jalankan di Postman-nya, kita buat sebelumnya tambahin dulu middleware untuk API-nya. Sebisa mungkin dia harus ngirim token dulu. Biar supaya grouping, kita tambahkan route. Di sini middleware middleware-nya out sanctum. Nah, ini di grouping, group function.
baru ini dimasukin ke dalam groupingnya, biar nanti kalau ada penambahan lagi tinggal di bawahnya, misalnya di bawahan produknya misalnya. Jadi nggak usah satu-satu kayak gini, nanti udah otomatis di dalam groupingnya. Nah, saya menambahkan, kita coba akses postman-nya, kita tambahkan satu lagi untuk menyimpan book tersebut. Nah, jangan lupa metodenya post. Nah, di sini kita belum mengirim mirrornya ya. Kita coba dulu, misalnya bookstore. Metodenya post, bodinya di sini kita coba tes validasi dulu apakah jalan atau enggak. Kita simpan atau kita send. Nah, di sini pertama tuh ngecek dulu autentikasinya, dia udah ada tokennya belum. Jadi sebelum ke validasi kayak nama atau harga, dia cek dulu tokennya ada nggak. Kalau nggak ada, langsung responnya authenticated. Nah, dapat tokennya, kita login lagi nih di dalam user. Login sini, kita hit lagi nih dengan email yang pernah tadi disimpan, kita send. Nah, di sini dapat token baru. Dapat tokennya, kita kopas. Terus kita masuk ke dalam bookstore. Kita masukkan ke dalam headernya. Paste di sini. Nah, kalau ini udah kita kirim, harusnya secara ini lolos. Nah, cuman di sini ada yang lupa untuk menambahkan validatornya. Kita coba tambahkan dulu di dalam book, copy paste aja validatornya dari sini, masukkan ke sini untuk validatornya. Kalau udah, kita coba buka lagi postman-nya, kita coba tes lagi, send. Nah, responnya sesuai ya. Di sini harga wajib diisi, stok wajib diisi, image pun wajib diisi. Nah, kita tinggal sesuaikan data yang mau kita kirim. Di sini harga, misalnya harganya 100.000 harganya, terus stoknya misalnya 10. Nah, di sini ada yang beda, kita ngirim image, tipenya bukan teks tapi kita file. File ini kita pilih misalnya dari lokal. Kita coba tes. Di sini setelah kita isi datanya, kita coba submit. Nah, di sini ada error bahwa gambar tidak boleh lebih dari 2048 kilobytes gitu. Berarti ambil yang lebih kecil lagi. Bentar, gambar yang lebih kecil lagi. Coba ini sampling. Nah, di sini kalau berhasil, status suksesnya true, message-nya berhasil ditambahkan. Nah, ini data booknya langsung dibuat respon. Usernya 3, namanya di sini salah, harusnya nama bukunya. Terus harganya berapa, stoknya berapa. Nah, di sini ada URL image. Nanti kita bisa akses. Nah, setelah berhasil menambahkan, berarti kita harus merubah datanya. Kalau kita coba ikutin lagi di materinya, di sini nanti kita ada show untuk menampilkan detail bukunya. Atau kita langsung aja sampai delete. Nah, kita coba paste dari show sampai delete. Show ini ngedetail menggunakan find, atau sebenarnya bisa menggunakan model binding juga. Responnya dimasukkan ke dalam book resource. Nah, setelah itu kita coba tes untuk show-nya ini. Kita di sini duplikat.
Misalnya di sini harusnya book 1, metodenya get. Book show. Nah, di sini belum ada akses loginnya. Kita buka lagi untuk tokennya. Authorization. Header. Nah, ini detailnya berhasil diambil. Nah, begitupun untuk update delete-nya sebenarnya sama aja, cuma beda dari metodenya aja. Metodenya kalau untuk update put, kalau untuk delete delete. Sampai saat ini ada yang tanya dulu nggak teman-teman? Atau udah pusing? Teman-teman ada yang tanya dulu? Dari Mbak Belum Karisma ada, ini Pak. nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, yang lain mungkin? Belum ada, Pak. Oke. Oh iya, sebelumnya untuk link di grup, link di chat itu udah diisi belum? Perihal pengisian web developer itu untuk umpan baliknya. Di sini yang baru ngisi baru Mbak Karisma Harani sama Sulkan ya. Yang lainnya boleh diisi. Sambil nunggu, sambil ngisi yang saya tadi kirim di chat. Saya ulangi lagi perihal ini, teman-teman tolong diisi ya untuk feedbacknya. Atau teman-teman ini jangan lupa kalaupun ada pertanyaan seputar web developer atau Laravel, boleh chat ke kontak saya nanti kalaupun ada kendala perihal tugas atau apa. Ini saya kirim ulang untuk kontaknya. Nah, ini ada contoh responnya juga untuk lanjutan materi tadi di antara booknya. Nah, mungkin karena materinya sampai sini, seperti biasa kita ada tugas ketiga. Tugasnya mungkin bisa ngikutin atau ATM dari materi ini, cuma bedain yang tadinya book sekarang jadi produk atau misalnya jadi apapun itu. Yang penting case-nya mirip-mirip, ada upload gambarnya, terus nanti ada user ID-nya gitu. Kira-kira teman-teman kesulitan nggak? Nanti short code-nya pun saya upload kalaupun teman-teman mau ngikutin yang short code ini yang sekarang saya buat. Nanti saya push ke GitHub. Pak, mungkin source code yang di hari kedua bisa diupload juga, Pak. Mungkin, Pak, di GitHub. Boleh. Nanti kan sekalian nih ada hari kedua, hari ketiga, nanti bisa di itu lagi. Saya nanti masukkan ke dalam, sebentar, tadi itu sebenarnya yang hari kedua kayaknya yang di GitHub itu udah bisa diakses sih. Ini kan ada sampel SB admin. Nah, di sini pun harusnya sama. Ada user controllernya.
Ini untuk hari kedua ada di sini. Cuman nggak apa, nanti saya coba replace yang ini dihapus, nanti yang terbaru saya hapus lagi kitabnya. Jadi yang example ini saya pindahin ke dalam sini. Oke teman-teman, paling untuk materinya cukup sampai sini. Nanti teman-teman jangan lupa untuk isi absensi sama isi untuk post testnya. Jadi setelah teman-teman mengikuti ini, nanti ada soal kayak yang pertama pretest. Cuma ini soalnya lebih lumayan banyak. Sebentar, saya coba share lagi di grup, sorry, di chat. Post testnya tuh web developer. Jadi untuk Mohon izin Bapak, saya mau bertanya. ya boleh, silakan. Oh, udah di ini sebentar ya. Saya coba di ini lagi. Post testnya nggak bisa dibuka. Ya, gimana? Boleh kalau bertanya dulu? Jadi kan sebelumnya itu saya pernah membuat API dengan fungsi yang sama. Jadi untuk CRUD seperti itu Bapak. Iya. Nah, tapi waktu itu saya menggunakan Laravel 8 dengan bahasa ini PHP itu 7 kalau nggak salah waktu itu. Nah, kira-kira itu apakah ada perbedaan yang signifikan gitu Bapak ketika kita mau membuat API dengan Laravel 12 dan PHP 8? Oke. Sebenarnya dari saya coba searching ya. Kan bedanya tuh di Laravel 12 ini kita harus menginstal API-nya. Sedangkan di Laravel 8 itu udah include ada API.php-nya. Misalnya market. Saya dulu pernah ada market. Food market. Nah, ini saya coba dicek dulu di komposernya. Tampil belum? Screen saya tampil nggak? Hampir, Pak. Oke. Bapak. Nah, di sini ada contoh menggunakan Laravel 8. PHP-nya dari 7.3 sampai 8 bisa. Nah, sebenarnya dari segi routingnya di sini udah dibuatin API.php-nya. Nah, untuk routingnya pun dia sebenarnya hampir sama. Di sini menggunakan class, terus nama fungsinya apa. Nah, kalau bedanya Laravel yang sebelumnya, Laravel misalnya, saya masih ada nggak ya? Untuk bentar, FWD, namanya tuh travel. Nah, kalau Laravel yang lama itu tuh di routingnya beda. Dia untuk sebentar. Nah, dia masih seperti ini. Dia masih string terus add fungsinya apa. Jadi harusnya kalaupun tadi menggunakan Laravel 8 secara struktur harusnya sama. Dari codingan pun nggak berubah. Paling nanti tergantung apakah mau menggunakan resource atau langsung JSON responnya. Kayak barusan kan kita menggunakan resource tuh. Nah, saya belum tahu tuh apakah di Laravel 8 itu udah support atau belum. Soalnya Laravel sendiri terus update. Mungkin nanti bisa dicoba. Kalau ada kendala nanti info aja kendalanya di mana supaya saya bisa bantu juga. Baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Sebentar, itu belum bisa diisi ya untuk post testnya. Saya coba info dulu.
Untuk absensinya teman-teman udah diisi? Kira-kira teman-teman udah kebayang belum cara mau mengerjakan tugas tersebut? Oh, absensinya ya? Mungkin mencoba kurang lebih seperti yang dicontohkan tadi, Bapak. Oh, oke, siap-siap. Nanti akses aja untuk apa namanya, link tadi. Itu kan ada step by stepnya, bisa diikutin dulu. Teman-teman udah tahu belum jadwal untuk Ojicom-nya? Di grup udah dikasih info belum? Kalau nggak salah uji kom itu di tanggal 29 Pak, di hari Senin. Iya, iya. Ya, semoga aja uji komnya berjalan dengan lancar. Teman-teman juga bisa menjawab semua pertanyaan dari asesmen atau yang pengujinya gitu. Relax aja. Kadang kalau kitanya yang apa namanya tegang atau itu nanti buat ngeblank juga gitu. Permisi Pak, saya mau nanya, nanti apakah pada saat uji kom itu ada sesi live codingnya atau tidak, atau hanya interview gitu Pak? Terima kasih. Nah, jadi biasanya teman-teman nge-share portofolionya yang pernah dikerjakan. Nah, di sana bisa aja asesmennya nanya, coba debug dulu nih kode ini, responnya seperti apa. Tapi kebanyakan tuh live coding tuh nge-show kode yang pernah kita buat. Jadi nggak benar-benar ngebuat, oh misalnya coba buat langsung live coding untuk CRUD ini gitu, nggak. Tapi kita cukup nge-show, nanti dari sana mungkin ada sedikit coba ubah ini, tapi ngubahnya dari yang udah kita buat gitu. Jadi teman-teman siap-siap aja, siapin projectnya yang pernah dikerjain. Kalaupun nggak ada paling nanti tanya jawab. Cuma lebih bagusnya nge-share atau portofolionya ditunjukin aja. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ini tanggal 25. Oh iya, sebisa mungkin tugasnya ya lebih cepat lebih baik kalau teman-teman bisa ngisinya. Supaya nanti di sini kan ada penilaian juga nih, penilaian terhadap teman-teman. Pertama dari pretestnya udah ada hasilnya, terus tugasnya selama 3 hari ini dikerjakan enggaknya, nanti kehadirannya, terus aktif, terakhir post testnya. Itu sangat membantu juga. Bentar, saya izin ngecas dulu.
Oke teman-teman, ada yang mau tanyain dulu atau mau sharing-sharing dulu? Untuk pengumpulan tadi umpan baliknya udah isi semua belum ya? Ini untuk web developernya baru Mbak Karisma, Sulkan, Ripat, Mas Ganesa. Mungkin yang belum, Mbak Angelina belum mengisi ya untuk umpan baliknya. Sama Iya, ini Bapak. oh, oke. Sama Mas Nasrul boleh minta diisi untuk feedbacknya. Jadi teman-teman selain untuk mendapatkan sertifikasi ini, apakah emang ada planning rencananya ke depan seperti apa, kalau boleh tahu? Apakah emang mau fokus jadi freelance lah kalau nanti udah menguasai skillnya? Apakah mau kerja di development atau mau bikin produk sendiri atau seperti apa? Soalnya sebenarnya kalau ditekunin pulangnya besar gitu. Selain kita bisa bikin produk sendiri, kita misalnya bisa kerja di perusahaan, kita bisa freelance juga. Cuman ya emang nggak mudah, cuman kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Dari Mbak Karisma Harin mungkin boleh sharing rencana kedepannya setelah ngikutin ini, apakah mau seperti apa? Apakah cuman untuk formalitas aja atau buat kerja atau freelance atau seperti apa? Harapannya? Harapannya bisa buat kerja sih, Mas. Lebih tepatnya. Iya. Kalau Mbak Angelina? Kalau saya untuk kerja juga ada sebenarnya, tapi di sisi lain juga sebenarnya pengen bisa bikin produk sendiri sih Bapak. Jadi Betul. bisa nge-build website sendiri dan bisa apa ya pelihara websitenya itu sampai bisa menghasilkan uang seperti itu. Iya. Yang lain mungkin Mas Ganes? Kalau aku sih belum tahu Kak, mau buat kerja atau antara freelance Oh iya. Berarti masih yang atau ini remote job, apa namanya? Remote remoting ya, kerjaan remote. remote itu dari ya. Iya. Mas Nasrul? Kalau dari saya mungkin lebih ke apa ya, ke pendidikan sih Pak. Soalnya memang sekarang lagi nulis paper, cuman ada ini ya, perlu syaratnya itu apa, sertifikasi yang resmi gitu. Jadi bukan cuma keikutsertaan tapi harus yang diakui gitu. Hanya ikut yang BNSP ini. Itu sih. Ya, terima kasih. Mas Sulkan mungkin kalau mau ini. Malah Mas Sulkan. Oh, oke. Untuk skill baru dan kerjaan. Mas Ripat? Kalau saya sama seperti Mas Nasrul mungkin Pak, lebih ke syarat akademis gitu. Soalnya kan lagi ngerjain skripsi juga, jadi butuh sertifikatnya dan juga mungkin peluang remote juga sih ke depannya. Nah, sebenarnya salah satu supaya kita dikenal tuh dari orang terdekat dulu sih. Maksudnya tuh kita lihat di sekitar kita kira-kira ada yang bisa dibantu nggak dengan sistem.
Contohnya misalnya di lingkungan RT sekarang masih manual nggak sih untuk pendataan warganya misalnya. Nah dari sana sebenarnya bisa ngebentuk peluang selain skill kita bertambah, siapa tahu dari RT atau tetangga lain kerjanya di mana, oh dia melihat kita punya skill nih, itu salah satu branding supaya kita dikenal orang gitu. Jadi sebenarnya jangan pusing-pusing mau buat apa, sistem sih mau buat apa untuk foto segala macam, ya carinya di sekitar dulu. Salah satunya saya pun pernah deket sama temen yang dia punya usaha akikah gitu. Nah akhirnya saya coba buat ini. Awalnya walaupun saya cuma ngebantu aja gitu, tapi setelahnya jadi, oh ternyata banyak pengusaha akikah yang manual gitu. Akhirnya tawarin ya, ujung-ujungnya secara tidak langsung jadi produk juga gitu. Nah siapa tahu rezeki teman-teman pun seperti itu gitu. Yang awalnya cuma niat kita ngebantu untuk bisnisnya mereka, update skill kita, lama-lama itu jadi peluang bisnis juga gitu. Nah, selain itu emang saat ini kalaupun ngelihat sikonnya ya, untuk khususnya programmer sendiri secara kebutuhan sedikit, tapi supply-nya lulusan tuh banyak banget gitu. Makanya saingannya lumayan berat. Cuman ya masing-masing punya kelebihannya masing-masing ya, ada skillnya masing-masing. Contohnya saya nih, walaupun saya di PHP atau Laravel, tapi saya punya skill yang dari komunikasinya atau misalnya meyakinkannya ya, klien seperti apa gitu. Jadi nggak cuma dari ngoding aja, gimana caranya kita bisa komunikasi dengan baik dengan klien atau kerjasamanya gitu. Tapi nanti itu sesuai jam terbang sih, lama-lama belajar juga. Yang penting circle-nya mendukung gitu. Dari komunitas juga bisa, atau teman-temannya juga support gitu. Oke, paling itu yang bisa saya sampaikan. Untuk post testnya saya coba akses dulu, tadi masih belum bisa. Sebentar, saya tes dulu post testnya. Nah, sekarang udah bisa diakses nih. Untuk post testnya ada sekitar di sini 50 pilihan ganda. Waktu tersedia mengerjakan soal ada 30 menit. Sebentar. Hmm, dari teman-teman mungkin ada yang tanyain juga perihal karir atau perihal job atau perihal apa namanya freelance. Kadang di awal tuh suka bingung misalnya nentuin budget atau gimana negosiasinya. Boleh sambil nunggu, sambil sharing-sharing dulu. Oh iya, nanti untuk apa namanya post testnya ini sama untuk tugasnya maksimalnya sampai Minggu sore atau sebelum jadwal uji kom keluar. Jadi waktunya lumayan banyak ya teman-teman. Kalau ada kendala nanti info aja perihal kendalanya apa supaya saya bisa bantu juga.
Untuk absen teman-teman udah isi semua ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, ini sambil nunggu untuk post testnya. Atau nanti di share di grup aja kali ya untuk biasanya di sana ada share untuk post testnya nggak? Di grup yang banyak orangnya tuh. Atau terpisah untuk post testnya? Untuk di grup globalnya cuman paling link Zoom doang Pak yang di share gitu Pak. Oke. Ini saya coba untuk post testnya. Mana nih post test. Oh ya, coba teman-teman diakses untuk post testnya, udah bisa dibuka. Sudah, Kak. Nah, ini satu soalnya 2 poin ternyata. Berarti kurang lebih ada 25 soal. Harusnya apa yang sebelum-sebelumnya materinya saya jelaskan di sini soalnya keluar juga sih. Saya mau bertanya Pak, kalau untuk post testnya itu dikerjakan sekarang atau boleh nanti gitu Pak sebelum hari Minggu gitu? Boleh. Jadi maksimalnya tuh sebelum uji kom dimulai. Nanti misalnya nih uji kom Senin berarti maksimal Minggu sore atau Minggu malam. Jadi waktunya lumayan panjang. Selain isi apa namanya post test sama tugas yang tadi APA-nya. Syukur-syukur yang kemarin belum di submit dikirim juga tuh untuk yang pertama dan kedua. Sekarang kan hari Jumat ya, besok Sabtu, Minggu ada 2 hari untuk mengerjakan semuanya. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, teman-teman boleh kalau mau keluar dari roomnya karena untuk materi ketiga ini udah selesai. Makasih banyak teman-teman yang udah join dari hari pertama sampai hari ketiga ini. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau penjelasan yang kurang maksimal. Nanti boleh chat secara pribadi kalaupun ada materi yang kurang atau saya perlu jelaskan ulang. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak semuanya. Kalaupun mau masih bertanya silahkan, saya masih ada di sini sekitar 10 menit lagi. Kalau nggak ada boleh, kalaupun mau ada aktivitas lain keluar dari roomnya. Waduh.
Maaf tadi sinyalnya mati. Oh, udah pada keluar ya? Mas Nasrul ada pertanyaan lagi kak? Oh, dari saya sudah cukup, Pak. Oke, cukup. Makasih banyak ya. Mengisi postingan, maaf ya. Siap-siap. Makasih banyak. Izin lab juga ya. Yuk. Ya.